Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga kesempatan subuh ini Allah taala masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajiannya, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, terkhusus kepada Imam Ghazali yang telah mengarang kitab tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Fa innal malaikata tabzutu laka ajnihataha idza masyaita. Fa innal malaika, maka sesungguhnya para malaikat-malaikat itu tabsutu membentangkan suatu malaikat laka bagimu ajnihataha, yaitu sayap-sayap mereka. Jadi ketika kita mulai menuntut ilmu, mulai memperbaiki akhlak kita, mulai merubah dari kebodohan hingga menjadi kepintaran, maka malaikat ridho, mereka ridho sayapnya untuk apa? Idza masaita. Mereka ridho sayap mereka dibentangkan untuk dijadikan jalan bagi kita, bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat-malaikat tabsutu membentangkan sebuah malaikat laka bagimu ajnihataha, yang sayap-sayap mereka. Idza masaitu, jika kamu berjalan, maka ketika kita mau berjalan itu malaikat ridho membentangkan sayap mereka untuk kita berdiri atau berjalan di atas mereka. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah karena saking ridhonya malaikat itu melihat orang yang sedang menuntut ilmu atau orang yang sedang memperbaiki akhlaknya. Wahai tanal bahri, dan makhluk-makhluk yang ada di laut atau yang ada di air, tastaghfiru, meminta ampun sapa makhluk yang di dalam air tersebut laka bagimu. Jadi ikan, air, semua makhluk yang ada di dalam air laut, air siapa saja, maka semuanya itu meminta ampun kepada kita. Idza sa'aita, setiap langkah kita. Jadi setiap langkah kita itu kita diampuni dosa oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Malaikat membentangkan sayap kepada kita, dan ikan yang ada di air laut, mereka semua meminta ampun kepada kita. Idza sa'aita, setiap langkah kita. Walakin, akan tetapi, yang bagilaka, akan tetapi ada satu hal laka bagimu, anta'lama, yang mesti, yang perlu kita ketahui, qabla kulli syai'in, sebelum memulai sesuatu, itu mesti harus kita pahami bahwasanya annal hidayata, sesungguhnya petunjuk itu adalah hiya samaratul ilmi, hasil dari buah daripada ilmu. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, maka hasil buah dari ilmu itu adalah hidayah, petunjuk. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka buah daripada ilmu tersebut adalah petunjuk, hidayah. Jadi yang tadinya kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Itu namanya samarat, itu buah. Laha bidayat wa nihayah, maka hasilnya adalah ilmu dari bidayatul nihayah, hasil daripada ilmu tadi. Wa zahiran wa batinan, dan juga akan mendapatkan manfaatnya tadi kepada zahir dan batin kita juga. Ilmu itu
maka akan mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua akan menghasilkan zahir dan batin kita bagus. Wala wusula ila nihayati, dan mesti kita ketahui wala wusula ila nihayati, tidak akan pernah sampai, mustahil kita ini bisa mendapatkan sesuatu illa ba'da ahkami bidayati, sebelum kita melalui prosesnya. Kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu, tidak akan sampai ke puncak. Wala usul ila nihaya, tidak akan sampai ke puncak, ya, tidak akan sampai ke puncak atau mendapatkan sesuatu illa ba'da ahkami bidayatiha, sebelum kita melewati prosesnya. Makanya Imam Ghazali mengarang kitab Bidayatul Hidayah, ini adalah awal dari proses menuntut ilmu. Kalau kita tidak lulus dari ini, maka kita tidak akan bisa. Itu Imam Ghazali khawatir nanti kalau kita nggak lulus, tujuan kita belajar ini apa, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka kita harus melewati prosesnya. Kalau kita nggak melewati prosesnya, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Wala asura ala batinat, mustahil, mustahil asarnya batin atau hakikatnya ila ba'da lukufi ala zahir, sebelum zahirnya jelas. Tidak mungkin orang yang dia sampai ke hakikat tapi syariatnya enggak jelas. Kalau orang mau sampai ke hakikat, maka mesti syariatnya mesti kuat. Ada orang yang serius sekali dengan syariatnya, itu juga tidak mencerminkan dia sampai ke hakikat. Sudah serius nih, syariatnya sudah benar betul, itu tidak akan menjamin dia bisa sampai ke hakikat. Apalagi orang yang punya syariatnya tidak benar, mengaku dirinya menjadi hakikat. Nah, ini mesti kita tahu prosesnya ini. Orang yang merasa dirinya hakikat sedangkan syariatnya tidak jelas, maka ini berarti maknanya dia tidak paham tujuannya apa. Punya hakikat tapi syariatnya nggak jelas, ini orang yang tidak punya tujuan. Dia belum sampai, sebelum dia belum sampai ke situ, tapi dia merasa dirinya sudah hakikat. Itu berarti maknanya orang yang dia tidak paham tujuannya itu mengapain. Jika ada orang seperti ini, dia merasa hebat, dia merasa sudah hakikat, tapi syariatnya tidak bagus, berarti kita dari awal tadi dia menuntut ilmu karena sebab untuk dilihat orang, untuk mendapatkan kekayaan, untuk supaya dia paling menonjol, supaya dia paling dikagumi dan dia paling dibutuhkan oleh orang. Itu tujuannya. Maka dia tidak menyelesaikan syariatnya dan hakikatnya bisa sampai. Maka seperti ini akan menjadi adalah wala usul batinnya, bagaimana mau tembus ke dalam batin, bagaimana dia mau bagus, bagaimana dia mau menjadi orang panutan jika zahirnya saja tidak jelas. Bagaimana mau jadi hakikat kalau syariatnya tidak jelas? Bagaimana dia kalau mau pergi nyebrang sedangkan dia pakai perahu yang tidak jelas, banyak bocor, banyak sakitnya, bagaimana dia mau sampai? Kita mau ke Meranti misalnya, mau ke Bengkalis pakai kapal, tapi kapalnya banyak rusaknya, banyak bocornya. Naik pesawat itu tiba-tiba mesinnya mati di dalam. Kita bagaimana mau sampai ke dalam tujuan kita? Waha ana masyirun alaika, Imam Ghazali mengatakan waha ana masyiru alaika, maka ini aku menulis, aku mengemukakan kepadamu wahai siapa orang-orang yang menuntut ilmu bidayatul hidayah. Makanya aku menulis ini untuk proses awal daripada petunjukan litajari, yaitu litujarriba biha nafsaka. Untuk apa? Supaya kamu mengecek, uji diri kamu sendiri, wa tamtahina biha alaika, untuk menguji hatimu. Maka Imam Ghazali menulis ini, kitab ini, supaya kita ini mengecek diri kita ini sudah layak apa belum. Apakah benar enggak tujuan kita ini? Kita tes hati kita, uji hati kita. Apakah benar hati kita ini condong kepada Allah Ta'ala untuk mencari ilmu ini karena Allah Ta'ala, atau mencari ilmu karena orang? Maka litujarribu biha nafsaka, uji diri kita. Bukan kita menguji orang lain. Ngapain kita menguji orang lain?
uji diri kita sendiri, kita tes diri kita ini sudah betul apa belum ini. Makanya Imam Ghazali itu menginginkan seorang pelajar ini atau seorang yang mau mencari hidayah, maka dia harus melayakkan dulu dirinya, dipantaskannya dulu, benar gak ini tujuan saya ini. Karena sebelumnya kalau kita ini nggak memantaskan diri, kalau niat belajar hanya karena ingin dipanggil ulama, misalnya dipanggil ustadz misalnya, supaya dipanggil orang paling alim di situ, maka wasyarriku laka fi khusra, yaitu sebelumnya bahwasanya kita ini akan menjadi ilmu kita ini bukan menjadi hidayah kepada kita, akan tetapi ilmu yang menjadi maksiat kepada kita, ya, karena sebab kesombongan kita. Fa in sadafat wa in sadafta, jika hati kamu ini condong, qalbaka ilaiha ma'ilan, condong kepada sesuatu, mencari amal tadi sudah kita condongkan hati kita, memang benar kesenangan kita dalam ini menuntut ilmu ini karena Allah Ta'ala. Wa nafsaka biha mutawi'a, dan hati kita dan jiwa kita pun taat kepadanya, sudah condong juga. Maksudnya kita sudah memang betul-betul hati kita ini sudah betul condong kepada Allah Ta'ala, sudah memang condong kepada ilmu, memang sudah benar niat kita ini untuk melangkah sesuatu itu. Wala qalbika, dan hati kita ini sudah siap juga, dan hati kita sudah tidak menerima yang lain, hanya untuk pandang kepada Allah Ta'ala, siap dengan apa-apa. Fadunaka tonati ila nihayati, maka kalau sudah seperti itu, maka fato'allatu ila nihayati, maka barulah kita sampai kepada puncaknya tadi. Kalau hati kita ini sudah mulai condong kepada ilmu, sudah mulai jiwa kita ini sudah betul serius ikhlas lillahi ta'ala kepada ilmu, kemudian hati kita ini sudah benar, sudah betul tujuan kita untuk menuntut ilmu karena untuk Allah Ta'ala, untuk menjauhi kebodohan dari kita, untuk memperbaiki akhlak kita, maka seperti itu berarti kita sudah sampai kepada puncak, maka sudah boleh. Imam Ghazali mengatakan, maka kalau sudah sampai seperti ini, kalau sudah bagus tujuan kamu fil bahri umum, maka watakhlatu fil bahri ulum, maka kamu boleh mencari ilmu yang lebih luas lagi. Jadi kalau hati kita ini sudah benar, sudah memang karena Allah Ta'ala, hati kita ini sudah condong kepada ilmu tadi, jiwa kita sudah memang masuk ke dalam ilmu, tidak menganggap bukan harta, bukan karena dipanggil apa-apa, bukan dipanggil ulama, bukan karena pengen dihargai orang lain, maka Imam Ghazali mengatakan wa takhalluqana fi baharil ulum, maka kamu ini sudah boleh untuk mencari ilmu yang lebih luas lagi. Tapi kalau hati kita masih pengen dilihat, wah, masih pengen dipanggil ustaz, supaya pengen kita dipanggil orang paling pintar, maka seperti ini kita belum boleh untuk mencari ilmu yang lebih luas lagi. Wa in sadafat qalbaka inda mawahjatika iyyaha, jika kita dihadapkan hati kita berhadapan dengan sesuatu yang menunda-nunda, wabil amali bimaktasada mumatilan, dengan amal-amal yang bimbang, fa'lam, ketahuilah, an nafsaka ma'ila, sesungguhnya jiwa kamu mendorong ila talabil ilmi. Ketika kita orang yang sedang belajar, condongnya hati kita yaitu tidak mudah menyerah, ya kan, kita sudah pasrahkan diri kita, memang betul-betul kita, maka itu adalah jiwa kita, ketahuilah bahwasanya jiwa kita ila talabil ilmi, sudah benar-benar menuntut ilmu. Tapi kalau misalnya kita ini sudah condong dalam amal kita, jiwa kita sudah condong sesuatu yang tidak bagus, hiya nafsu al-amr bil su. Tapi kalau kita ini memang jiwa kita mendorong, keinginan kita mendorong supaya mencari sesuatu, mencari harta dunia supaya dipanggil ustaz, maka ilmu tadi yang kita tuntut tadi, talabil ilmi hiya, tuntutan ilmu yang kita tuntut tadi, hiya nafsul amar, yaitu adalah suatu nafsu amarah yang mengajak kita untuk bisu, untuk melakukan kemaksiatan. Jadi belajar ini penting, walaupun kita pelajarannya agama, walaupun kita belajarnya di pondok pesantren, tetapi kalau hati kita ini memang untuk sesuatu perkara yang tidak disukai Allah Ta'ala,
supaya mencari nama baik, supaya dipanggil ulama, supaya dipanggil ustadz, bisa jadi angkuh. Maka seperti ini yang amr bisu. Pelajaran yang kita pelajari ini tidak ada manfaat bagi kita, akan tetapi untuk mengajak kita kepada kejahatan. Wa qad ihtada al-muti'ata li syaitan, yang ada kita ini malah apa? Terjerat. Sesungguhnya wa qad sungguh intahado, ia bangkit, wa muti'atu untuk mengikuti li syaitan. Orang yang seperti ini, Imam Ghazali mengatakan, maka dia akan bangkit untuk belajar, semangatnya itu untuk mengikuti syaitan. Syaitan itu akan membimbing dia. Jadi hati-hati ketika kita belajar ini, syaitan itu paling dekat dengan kita. Dia akan membimbing kita. Bagaimana cara membimbing syaitan itu kepada kita? La aini liduhnika, dia akan menjerat Anda, dia akan menjerat kita dengan cara apa? Bihablil urur, dengan tipu dayanya. Syaitan ini ketika kita mulai menuntut ilmu, sudah mulai kita bidayatul hidayah, proses dalam petunjuk Allah Ta'ala, maka syaitan ini akan terus menemani kita. Bagaimana cara kita ini ditipu daya dengan dia. Yang tadinya lihat bagus dirubah, ya, kamu ini ngapain? Belajar ini udah nggak apa-apa, belajar semangat. Nanti kalau kamu jadi ulama, oh, kamu dipanggil orang terus. Nanti kamu dipanggil ustaz, nanti kamu dipanggil ulama. Semua orang condong hatinya kepada kamu. Maka iblis akan begitu dengan tipu dayanya. Fayastadrijuka, lalu kamu terjerumus. Dan ketika kita didorong itu senang kita. Kenapa sebabnya? Karena tadi tujuan menuntut ilmu kita memang karena dilihat orang lain. Maka fastadrijuka, maka lalu kita terjerumus bimaqiyati, dalam kejurangan, illa humuratin illa haka, maka kita masuk ke dalam jurang perantapnya iblis laknatullah alaih. Maka setan senang. Jangan bil aksiru in amala. Setan ini ketika kita sudah seperti itu, kita digiringnya supaya melakukan maksiat, digiringnya kita melakukan dosa, maka kita akan apa? Bil akhsyaratina a'malan. Bil akhsyarina a'malan. Kita ini akan digabungkan dengan orang-orang yang merugi. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika kita menuntut ilmu karena niat sesuatu yang bukan karena Allah Ta'ala, maka nanti kita akan digabungkan sama orang yang persis seperti itu. Jadi kita akan digabungkan dengan orang-orang yang sedang merugi. Jadi kita akan tujuannya sama dengan mereka. Ini iblis. Syaitan itu akan digiringnya kita akan ke tempat yang mana kita ini yang sering bareng-bareng dengan orang yang sering melalaikan perintah Allah Ta'ala. Jadi syaitan itu akan digiringnya kita. Maka tujuan kita ini kita perbaiki lagi, niat kita ini kita perbaiki terus. Ya. Imam Ghazali mengatakan kita harus memperbaiki diri kita ini. Udah betul enggak ini hati kita ini? Jangan sampai kita belajar, tapi sedangkan kita sedang digiring ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Setan yang akan menjadi guru kita. Ya. Walaupun dia belajar di pondok bertahun-tahun, namun niatnya salah, maka setan akan menggiringi dia bil akhsyarinal amal. Dia akan menggiring kita dan dia akan gabungkan kita dengan orang-orang yang merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat fil hayatid dunya, yang mereka sesat di dalam dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a, dan mereka juga sesat di akhirat, sesungguhnya mereka menganggap mereka sedang berbuat baik. Jadi setan ini akan membuat kita, sedangkan sebenarnya kita ini sedang tersesat, tapi setan akan membuat kita seolah-olah annahum yahsinu sun'a, seolah-olah kita ini sedang berbuat kebaikan. Itu setan. Seperti sering terjadi kepada diri kita ini, melakukan suatu kemaksiatan, nah ini kan nggak apa-apa, seperti itu. Ya. Seolah-olah kita sedang melakukan kebaikan, seperti yang berbohong, ya, sesuatu yang tidak penting misalnya, yang mesti harus dijujurkan, ataupun kita rasa ini adalah kebaikan, ya, ini kita lagi mancing misalnya nih, sholat sudah azan, nggak apa-apa kan, sholat itu masih bisa nanti, harusnya kan berhenti. Maka seperti ini kita seolah-olah annahum yahsinuna sun'a, seolah-olah dia sedang melakukan kebaikan,
padahal dia sedang digiring oleh setan dalam kesesatan. Makanya alladzina dhallu sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahzanun. Mereka di dunia saja sudah rugi. Bagaimana mereka dengan di akhiratnya? Wa inda dzalika yatlu 'alaika. Wa inda pada saat itu zalika yatlu 'alaika membacakan kepada mereka syopo asyaitonu setan fadlul ilmi wa darajatul ulama. Ketika dia sudah digiring, ya kan, sudah masuk dalam perangkap setan, kita ini sudah masuk dalam perangkap setan, maka saat itulah iblis akan memberikan kepada kita, siapa setan tadi, dia akan berikan fadilah-fadilahnya. Kalau kamu menuntut ilmu, nanti kamu seperti ini, seperti ini. Nanti kalau kamu jadi ulama, seperti ini, fadlul ilmi, dia akan menjelaskan tentang bagaimana ilmu dijelaskan. Dia masuk dalam hati kita. Wa darajatul ulama, dan derajat-derajat yang ulama, wa ma warada fihi minal azil al khabar, ya kan, supaya kita ini terjerumus dengannya. Jadi setan ini akan membungkus sesuatu itu dengan kejahatan itu dengan kebaikan. Maka mesti hati-hati kita. Maka sebelum kita mulai belajar ini, maka mesti ada bidayatul hidayah. Kita nggak akan sampai prosesnya apabila hati kita masih terpaut dengan keduniaan. Tidak akan sampai hakikatnya apabila diri kita, jiwa kita ini masih mencintai kemasyhuran kita. Oh, pengen dipanggil ustaz, supaya kita dipanggil ulama, supaya kita dipanggil orang soleh di kampung kita, supaya kita dipandang orang-orang, oh ini orang paling rajin. Maka seperti ini, kalau ada dalam jiwa kita ini, maka fa'lam, ketahuilah, syaitan, sesungguhnya setan itu sedang menggiring kita dalam kesesatan. Digiringnya kita supaya kita melakukan sesuatu yang tidak. Dia akan beri, memang kita akan setan itu akan memberikan fadilah-fadilah ilmu, derajat-derajat ulama, dikasih tahu sama kita supaya kita semakin semangat untuk menjadi ulama. Itu ternyata supaya kita pengen dihargai orang lain, ya, supaya kita dipandang orang lain, akan digiring kita. Wal an qauli sallallahu alaihi wasallam, yang akan membuat kita lalai dari perkara sesuatu. Kita ini walaupun di pondok pesantren, tapi kalau niat kita salah, walaupun kita rajin ibadahnya, punya ilmunya banyak, hafiz Quran misalnya, ya, tetapi kalau kita ini niatnya salah, maka ilmu yang kita punya tadi akan melalaikan kita. Sholat itu rasa tidak semangat, ya. Walaupun itu di pondok pesantren sekalipun, walaupun dia ulama sekalipun, walaupun dia ustadz sekalipun, tapi tujuannya menuntut ilmu, tujuannya belajar bukan karena Allah Ta'ala, karena ingin mencari harta, ingin mencari benda dunia, untuk mencari nama supaya panggil depan, maka dia wayah nikah, dia akan melalaikan apa yang menjadi panutan badannya, sehingga dia mengajarkan ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang diajari. Dia menyampaikan suatu hukum, tapi dia yang melanggar hukum tersebut. Bisa seperti itu. Karena an-qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi SAW, manin azdada ilman wa lam yazdadu huda lam yazdad minallahi illa ba'da. Ya. Ada orang yang bertambah ilmu, kata Nabi, man izdada ilman, bertambahnya ilmunya. Ada orang yang bertambah ilmunya wa lam yazdadul huda, namun petunjuk atau keamanan bagi dia tidak bertambah. Ada yang bertambah ilmunya, hari-hari dia belajar, bertambah ilmunya, walam yazdadul huda, tapi petunjuk baginya enggak bertambah, hidayah kepada dia enggak bertambah. Lam yazdadu minallah, dia tidak bertambah cintanya kepada Allah, illa bu'dan, kecuali dia makin jauh dari Allah Ta'ala. Nih sabda Nabi SAW, ada orang yang dia sedang menuntut ilmu, bertambah terus ilmunya, ilmu itu bertambah. Ketika kita belajar itu bertambah, 1 hari bertambah, 2 hari bertambah, walam yazdadul huda, akan tetapi tidak bertambah taat kita kepada Allah Ta'ala. Banyak seperti itu, banyak. Setiap hari kita belajar, ya, setiap hari kita ikut majelis, tapi kok nggak bertambah ketaatan kita kepada Allah. Kenapa kok kita semakin jauh? Maka kita, kata Imam Ghazali apa? Maka wasar jiwa kita, nafsaka. Maka kita lihat jiwa kita ini, hati kita ini bagaimana? Apa udah benar ini belum?
Kenapa kok saya ini sudah ikut majelis, sudah istiqomah, sholat istiqomah, tapi kok malah tidak bertambah petunjuk Allah Ta'ala kepada saya? Ketaatan kok makin berkurang, nggak bertambah ketaatannya. Takut kepada Allah itu biasa-biasa saja, tidak makin takut kepada Allah, maka justru malah tidak takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka berarti kita dalam masalah, hati kita dalam keadaan bermasalah. Kalau kita sudah salat rajin, ikut majelis, masya Allah, istiqomah, ya kan? Ilmu kita bertambah, kepahaman kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, karena setiap seminggu sekali kita mendengarkan kajian, mendapat ilmu. Tapi walam yazdadul huda, tapi hidayah petunjuk itu, ketaatan kita masih enggak pernah bertambah. Sholat sunnah kita enggak juga, hanya sholat wajib saja. Ya, sholat wajib itu penting, tetapi sholat sunnah itu adalah menyampaikan kita buah daripada hasil ibadah kita. Jadi kalau kita cuma mengerjakan sholat wajib saja, itu berarti kita belum masuk ke dalam taraf yang dicintai Allah Ta'ala. Kalau cuma sekedar wajib saja, maka kata Nabi SAW, ketika kita sudah mengamalkan perintah yang wajib, maka sunnah itu adalah perintah Allah Ta'ala, tetapi bukan wajib. Akan tetapi apabila sunnah itu diamalkan, justru itu mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala. Ini kita sudah hadir, sudah istiqomah, ya kan? Bertambah ilmu kita, bertambah pengetahuan kita, ya kan? Sudah pandai kita hukum ini seperti itu. Tetapi walam yazdadul huda, bukan bertambah ke orang lain menjadi pintar, kita semakin merosot dalam hidayah kita. Berkurangnya hati kita. Lam yazdadu ilallah, dia tidak akan bisa dekat kepada Allah Ta'ala illa bu'dan, kecuali dia makin jauh dari Allah Ta'ala. Kita belajar bertambah ilmu kita kok malah makin jauh dari Allah Ta'ala. Maka ini kita introspeksi diri kita. Apakah benar ini sudah benar tak pelajaran kita seperti ini? Apakah kita sudah memang menuju yang dikehendaki Allah Ta'ala, atau sesuatu yang semakin jauh dari Allah Ta'ala? Karena kita seringkali ya, sesuatu ya, kita mau mengerjakan sesuatu supaya pengen dilihat orang, kita mengerjakan sesuatu supaya kita dipanggil ustaz, supaya kita dipanggil ulama, supaya kita pengen dihargai. Maka seperti ini, ilmu kita pun sebanyak apapun, lam yazdadul huda, dia tidak akan bertambah hidayahnya, akan tetapi semakin jauh dari Allah Ta'ala. Nah, kalau jauh dari Allah Ta'ala bagaimana? Walaupun sekalipun dia punya ilmu, maka dia tetap bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita sama sekali tidak punya ilmu, maka lebih mudah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Maka kita harus introspeksi diri kita. Wa an qouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis, asyaddun nas, manusia yang paling keras azabnya nanti, kata Nabi, asyaddun nasi azaban, manusia yang paling keras azabnya nanti di akhirat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, siapa? Alimun, orang alim, ulama, ustadz, orang pemuka agama, tokoh-tokoh agama, guru agama. Mereka ini adalah orang yang nanti siksanya lebih keras di akhirat Allah Ta'ala. Lam yanfa'uhu bi'ilman, karena sebab apa? Karena ilmunya tidak manfaat kepada dirinya. Nah, kalau kita tadi menuntut ilmu karena orang lain, maka ilmu kita pelajari tidak akan manfaat bagi kita. Ya. Mazdadul ilma, bertambahnya ilmu kita tapi tidak bertambah hidayah, tidak bertambah ketaatan kepada kita, maka kata sabda Nabi SAW, asyaddun nadi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u lahu ilman. Orang yang paling, manusia yang paling pedih siksaannya, orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah alimun yanfa'uhu lahu bi'ilmihi, yaitu ulama yang dia tidak bisa menjadi bermanfaat ilmunya kepadanya. Jadi hati-hati ini. Harusnya semakin bertambah ilmunya, semakin taat dia kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi semakin banyak ilmunya, maka semakin banyak maksiatnya kepada Allah Ta'ala. Ini bahaya seperti ini. Ya, maka ini ada mendapatkan siksa yang paling berat. Nah, nanti di hari kiamat ini para ustaz-ustaz ini, ustaz hakim ini siksanya paling gede nanti. Paling pedih azabnya di akhirat.
Ditanya ilmunya, ditanya belajar ngapain belajar ilmu. Sudah ditanya ngapain belajar ilmu, tujuan belajar ilmu ditanya lagi. Setelah tujuan ilmu ditanya lagi, sama siapa kamu pelajari? Sudah pernah kamu sampaikan apa belum? Pertama, tujuan belajar ilmu ngapain? Terus ngapain belajar? Terus sudah pernah diajari apa belum? Apakah sudah diamalkan apa belum? Banyak pertanyaannya. Tapi karena dari awalnya itu dia udah saya mengajar ini. Tapi karena supaya dipanggil ustaz, sudahlah. Asyaddun nazi azabil yaumil qiyamati alimun. Orang yang paling pedih siksaannya di akhirat yaitu ulama yang tidak bermanfaat ilmunya kepadanya. Jadi itu tujuan kita belajar ini mau ngapain? Kalau begitu nggak usah lagi saya belajar lah. Wah, masuk kerak neraka itu nanti tempatnya. Kita menghindari seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka oleh karena itu Nabi ini selalu doa. Doanya itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbi la takhsha wa amal la yarfa' wa du'a la yasma'. Nabi sering doa seperti ini. Doa kita setiap sholat doa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa amalan la yarfa', amal yang tidak diterima, wa du'an la yasma', dan doa yang tidak didengarkan. Jadi orang yang dia menuntut ilmu atau dia dalam proses hidayah menjadi tasawuf atau menjadi akhlak atau ingin menjadi hamba Allah Ta'ala, ingin menjadi wali Allah Ta'ala, tapi dia karena niat karena orang lain, niat harta benda supaya menjadi kaya, banyak sekarang banyak. Kalau nanti saya jadi ustadz kan nanti saya ceramah sekali 4 juta. Satu kali assalamualaikum saja udah cair ya kan 4 juta. Seperti ini kalau sempat saya diundang seminggu saja 5 kali, wah 5 kali 5 ya 25 juta seminggu, kan lumayan itu, bisa beli Pajero dalam setahun, seperti itu. Maka seperti ini doanya tidak akan pernah didengar Allah Ta'ala, hatinya nggak bisa khusyuk, amalnya nggak diterima, doanya pun nggak diterima Allah Ta'ala. Kalau doa kita udah nggak diterima Allah Ta'ala, bagaimana itu? Ya kan? Sehingga Nabi mengkisahkan ada seorang yang dia di padang pasir, tak punya makan dan tidak punya minum, hampir-hampir mati dia. Dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Malaikat bingung, kok Allah tidak perintahkan dikabulkan doanya ini? Kenapa nggak dikabulkan Allah Ta'ala? Ini kan sudah sengsara betul nih. Ya. Maka kata Nabi, karena pakaiannya haram, dia makan dulu makanan yang haram, ya kan? Semua yang dia kerjakan dahulu perkara-perkara yang haram. Maka kalau katakan kayak gitu nanti di akhirat itu, orang di akhirat itu tahu dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, tapi Allah tidak akan pernah mendengarkan. Aduannya itu tidak pernah dengar Allah Ta'ala. Itu ulama asli seperti itu. Walaupun dia masya Allah tahajudnya, ya kalau Ustaz kan jarang putus tahajudnya, kelihatannya, ya. Kelihatannya kalau dari luar bapak-bapak ini melihat Ustaz-Ustaz tuh, oh ini paling dekat dengan Allah Ta'ala ini, ya. Padahal ulama itu Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya aku ini bukan orang baik, hanya saja Allah Ta'ala menutupi aibku. Seandainya Allah SWT buka aibnya, masya Allah, masing-masing kita ini kalau dibuka aibnya mungkin bisa pingsan kita mendengarnya. Tapi karena Allah SWT tutup aib kita, namun yang paling parahnya adalah seorang ulama, iya, kelihatannya masya Allah di depan orang lain, tapi dengan amal sendiri nggak punya, tahajud nggak pernah, sholatnya pun di rumah, ya. Ya, ketika dia dipanggil misalnya ceramah, paling cepat. Tapi untuk amal dirinya sendiri anjlok, maka seperti ini dia sedang membawa dirinya ke dalam neraka. Terus bagaimana dengan orang yang disampaikan? Orang sampai nggak ngaruh. Kita yang menjadi pendengar ini nggak ngaruh. Tetapi bagi diri dia sedang menjatuhkan diri dalam neraka. Banyak seperti itu, banyak. Karena sebabnya itu tadi, sebab belajar tadi supaya pengen dipanggil orang.
ya, supaya dipanggil ulama. Beda lagi masyurannya. Ya. Jadi tantangannya lebih besar lagi. Kalau jadi ustaz ini kan lebih enak, lebih dihargai orang, dihormati, masya Allah. Ya kan? Kalau makan didahulukan, dikasih lebih, dibungkusi lagi, kan enak. Udah tuh pulang pun diantar, dijemput, enak sekali. Kalaupun kita datang ke rumahnya, setengah jam kita nunggu, kita ridho betul. Padahal dia di rumah tengah ngapain, disengajanya kita nunggu. Ya. Ya kan? Banyak seperti itu, banyak. Kita tengok dari badannya pakai jubah, pakai sorban, masya Allah. Ceramahnya menyentuh hati kita. Maka yang seperti ini, apabila kita ini tadi pertama niat belajar menuntut ilmu tadi karena dunia, karena supaya kita dipanggil ulama, maka kelihatan kita ulama, tetapi hasilnya kita masuk nerakanya Allah Ta'ala. Ya. Banyak seperti itu, banyak. Bukan hanya satu saja. Ya. Makanya harus perbaiki diri kita nih. Niat kita belajar ini mau ngapain? Niat menyampaikan ilmu mau ngapain? Mau dipanggil ustaz? Kalau mau dipanggil ustaz, berarti kita tidak ada bagian sama sekali di akhirat Allah Ta'ala. Kalau kita sudah merasa dipanggil ustaz, maka kita tahajud akan lepas. Tahajud tidak lagi, sholat pun di rumah, yang dengan dalil bahwasanya fikih kita, ya, sholat berjamaah itu kan fardu kifayah menurut Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah, tapi Imam Syafi'i sendiri tidak pernah sholat sendiri selama hidupnya. Selalu sholat di masjid berjamaah. Walaupun beliau memberikan fatwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Tidak pernah ditinggalkan sholat berjamaah. Nah, kita malah memberikan dengan fardu kifayahnya. Itu sebabnya kita belajar tadi salah niat kita. Karena kita nggak melewati prosesnya. Kita mau jadi hakikat saja. Oh, saya ini sholatnya di Mekah, syariatnya nggak punya. Maka seperti itu nggak akan sampai tujuan kita. Bidayatul hidayah ke puncak itu nggak akan pernah sampai kita. Puncaknya itu di mana? Puncaknya itu adalah ketika kita sudah menjadi wali Allah Ta'ala. Ketika kita ini sudah memang tawajuh taat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah memandang apapun. Kita dipuji nggak menjadi bangga, kita dihina tidak menjadi rendah. Tapi kalau kita dipuji, hati kita masih kembang. Ketika kita enggak dihargai, kita merasa sakit hati. Berarti tujuan kita itu masih salah. Baginda Rasulullah SAW itu diludahi santai, enggak merasa kalau sana saya ini Nabi ini diludahi. Wah. Ya. Nabi aja diludahi sama 4 kali, enggak ada ngomong seperti itu. Kita yang baru lulus pondok pesantren, yang cuma bisa baca kitab itu pun baca kitabnya salah-salah. Wah, udah bergaya, nggak tahu kemana asal usulnya. Ketika saja dipanggil namanya, nggak panggil nama ustadz saja, tak apa pengurus ini. Masa panggil gitu, haji nih haji, ustadz ini, nggak dipanggil namanya. Pengen betul dipanggil namanya ustaz, masya Allah, senang betul dipanggil ustaz. Apalagi dipanggil al-mukarram kan, wih, udah paling mulia sendiri di situ. Padahal dia paling banyak dosanya di situ. Karena ulama ini banyak dosanya. Dia menyampaikan hal ini, tapi dia tidak pernah mengamalkannya. Itu sebabnya apa? Sebabnya kita ini belajar bukan niat karena Allah Ta'ala, tapi niat untuk mencari keduniaan. Maka bagaimana caranya? Tadinya niat kita ini salah, makanya ini gunanya Imam Ghazali menulis bahwasanya kita ini butuh proses. Ketika seperti ini hati kita sudah mulai condong, sudah suka dengan panggilan orang, maka kita rubah. Keluar kita dari posisi tersebut. Hari ini memang niat saya ini masih salah nih, maka saya harus keluar dari niat saya tersebut. Karena nggak gampang. Maka Imam Ghazali mengatakan, aku menulis buku ini, saya menulis kitab ini untuk supaya kepada diri kita, untuk bagaimana introspeksi diri kita ini. Saya sudah belajar hampir udah selesai saya belajar. Awal saya niat, sekarang udah belajar nih, udah selesai. Maka ini perlu lagi kita proses lagi. Kita ulang lagi, kita niat lagi, perbarui niat kita lagi. Bagaimana memperbarui niat? Istighfar sebelum beramal, istighfar sedang beramal, istighfar setelah beramal.
Kita pasrah diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya belajar menuntut ilmu, hadir majelis ini bukan karena supaya dipandang orang aktif, bukan. Supaya saya diangkat besok tahun depan jadi ketua. Tidak. Tapi kita belajar ini supaya pulang dari sini tahajud saya makin kuat, dengan duha saya makin kuat. Saya jamin ini, kita ini termasuk saya, duhanya pun jarang-jarang. Ya, tahajud kita apalagi. Mungkin karena pas kajian ini aja kita bangunnya cepat. Ya, kayak saya ini misalnya, ketika isi kajian saya, bahkan jam 3 udah siap. Tapi ketika bukan jadwal saya, wah, santai-santai, bangun udah komat, ya, nggak tahajud lagi. Nah, ini salah nih. Datang ke masjid kayak semalam kan, siapa itu? Jam 7 ya kan? Setengah 7 baru sampai masjid dengan alasan anak demam katanya kan? Seperti itu. Padahal masa ya dalam Al-Quran sudah Allah katakan istri dan anakmu itu adalah fitnah. Ya, gara-gara anak dan istri, sholat pun tidak berjamaah lagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka oleh karena itu kita perbaiki niat lagi, tasawuf kita perbaiki hati kita. Benar enggak ini pelajaran ini? Benar enggak saya ini udah benar belum ini? Apakah sudah hati saya ini sudah memang condong apa belum? Apa masih berharap sesuatu yang fana atau pengen sesuatu yang kekal? Ya. Pengen menjadi orang yang dicintai Allah Ta'ala atau pengen yang dikagumi oleh makhluk Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah benar, maka fa innal malaikata bazidu, maka seluruh malaikat meminta ridho mereka. Suruh ikan di laut minta ampun kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Ketika belajar menuntut ilmu itu semua dosa kita digugur Allah Ta'ala. Ya, suatu ulama mengatakan, kenapa kita ini dipilih oleh Allah Ta'ala dalam suatu majelis? Karena Allah Ta'ala ingin mengampuni dosa kita. Kenapa kita ini diberikan taufik untuk berdoa? Karena Allah Ta'ala ingin kabulkan doa kita. Kenapa Allah Ta'ala ingin kita sholat? Karena Allah Ta'ala ingin ampunkan dosa-dosa kita. Jadi mesti harus kita tahu, kita ini punya kekuatan berdoa itu taufik dari Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ingin kabulkan doa kita. Ketika kita mau melangkah ke masjid, bisa mampu kita sholat berjamaah, itu tandanya Allah Ta'ala masih beri kepada kita cintanya. Ingat, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah cinta kepada kita, ya, kalau Allah ini sudah cinta kepada kita, maka kita akan mudah taat kepada Allah Ta'ala. Kita akan susah melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, meskipun maksiat itu kita rencanakan. Ini saya mau merencanakan, mau mencuri, mau maksiat, mau bermaksiat. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, itu meskipun kita merencanakan maksiat tersebut, tidak akan bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sudah tidak dicintai Allah Ta'ala, kita akan mudah melakukan maksiat walaupun tidak direncana sekalipun. Kalau Allah sudah nggak cinta kepada kita, maka kita akan malas taat kepada Allah, malas sholat, malas segala macam-macamnya. Tapi kita bisa melakukan maksiat meskipun tanpa kita rencanakan sekalipun. Kalau sudah cinta Allah Ta'ala, nggak ada lagi kepada kita. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, mudah kita taat kepada Allah Ta'ala, dan kita akan mustahil, kita akan susah melakukan maksiat meskipun itu udah betul-betul kita rencanakan. Udah matang dalam hati kita ini, memang mau melakukan maksiat ini. Allah SWT akan jaga kita. Nah, sekarang kita lihat ini introspeksi diri kita ini, apakah sudah seperti itu belum ini? Apakah kita kalau mau melakukan maksiat, apakah jadi apa enggak? Tapi kok tiba-tiba enggak kita rencanakan kita bisa melakukan maksiat, berarti Allah tidak cinta kepada kita. Berarti maknanya Allah sudah enggak sayang sama kita. Enggak ada hidayah Allah Ta'ala kepada kita. Maka ini perlu hati-hati kepada kita ini. Kita tengok diri kita ini. Selama ini pernah enggak kita melakukan taat kepada Allah itu dalam keadaan senang, semangat? Ketika kita mau melakukan maksiat, Allah Ta'ala rasa-rasanya enggak jadi, walaupun itu sudah kita rencanakan. Tapi kok kita malah tanpa kita rencanakan maksiat, kita bisa melakukan maksiat,
berarti tandanya Allah SWT tidak cinta kepada kita. Sebab Allah tidak cinta kepada kita karena di dalam hati kita ini lebih besar makhluk Allah Ta'ala, lebih mencintai dunia, lebih mencintai harta benda, pangkat kita. Makanya Allah Ta'ala tidak ada dalam hati kita. Nggak mungkin batil dengan hak ini mau dijadikan satu. 50% lah, 50% untuk Allah Ta'ala, 50% untuk dunia. Itu nggak ada seperti itu. Jangan kita merasa 50 dunia, 50 akhirat. Nggak ada. Untuk akhirat ini 100%. Untuk agama ini 100%. Nggak ada 50-50%. Kalau kita mengatakan 50 akhirat, 50 dunia, itu bohong. Nggak ada. Yang ada nanti dunia semuanya itu. Dunia akhirat itu 100%. Dunia itu 0. Dunia ini sudah ditentukan oleh Ta'ala. Makan, minum, rezeki. Makanya ulama mengatakan, Nabi Musa mengatakan, aku heran kepada seseorang yang sudah ditentukan tapi dia mencari mati-matian. Sudah ditentukan seperti kita ini, aku beri kamu uang selama seminggu ini 1M setiap 1 minggu. Ada orang mengatakan kepada kita, pokoknya selama seminggu saya berikan kamu uang 1M. Dah, kamu gak usah cari dunia, kamu kerjakan ini saja, gak usah kamu bekerja lagi. Maka apa nggak heran orang yang memberi uang kepada kita sudah dijamin kita uang 1M 1 minggu, tapi kita masih juga jualan, masih juga mencari duit. Apa nggak heran dia? Sudah disuruhnya kita, dah aku beri 1M seminggu nih, kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu ibadah aja. Masih juga kita mencari duit. Apa nggak heran orang yang memberikan itu? Itulah Imam Nabi Musa mengatakan, aku sungguh heran kepada orang yang sudah ditentukan, tapi dia malah mencari. Dan aku heran kepada orang yang sudah dipastikan kematiannya, tapi dia malah tidak tahu dengan kematiannya. Dia tahu nih kita ini bakalan mati, tapi nggak pernah mempersiapkan dengan kematian kita. Nah, seperti ini kita udah tahu, kita ini pasti tahu nih bakalan mati. Ada yang hidup selamanya? Nggak ada. Ya. Segimanapun sehatnya kita, mati itu pasti. Kita tahu kita mati, tahu masing-masing kita ini pasti yakin kita ini bakalan mati. Tapi herannya kita udah tahu kita bakalan mati, tapi kita nggak mempersiapkan kematian kita itu. Yang kita siapkan itu apa? Mobil bagaimana jadi 4, istri biar 4. Itu yang kita pikirkan hari-hari, ya kan? Mobil bekile, piti belipe, ya kan? Rumah bertingkek, bini ampe. Wah, itu yang dalam pikiran ini hari mana bisa tercapai di situ. Ya. Lagi asik memikirkan Pajero itu, tiba-tiba malaikat mau datang. Wah, mana Pajero itu katanya? Wah, Pajero itu dikubur. Maka kita banyak amal. Jangan hanya sholat 5 waktu saja kita kerjakan. Kalau cuma sholat 5 waktu saja, itu belum mendatangkan cinta Allah kepada kita. Itu pun kewajiban kita, ya kan? Bukan saya ini cukup 5 waktu saja. Jangan merasa kita dengan sholat 5 waktu kita itu sudah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Tidak. 5 waktu ini adalah kewajiban, hak wajib kita kepada Allah Ta'ala. Seperti seseorang yang telah memberikan hidupnya, telah memberikan kepada kita, sudah ditanggungnya makan minum kita. Seperti kita di kerja perusahaan itu, kerja wajib kita kapan? Dari jam 8 sampai jam 5. Itu adalah kerja wajib kita, karena sudah kita digaji dalam setiap bulannya. Kita digaji mulai dari jam 8 sampai jam 5. Itu kerja wajib kita. Sedangkan lembur itu adalah tambahan. Kerja wajib kita yang begitu-gitu aja digajinya kita. Tetapi jam wajib kita itu kita tambah. Yang tadinya jam istirahat kita gunakan sedikit, kita bekerja terus. Ditengoknya sama direktur kita, ini jam istirahat, dia kerja. Dan pendapatannya bulan ini dia paling banyak ini. Maka kita mendapatkan cinta dari direktur itu. Kita nggak lagi jadi karyawan, diangkat kita menjadi direktur manajemen. Begitu dengan Allah Ta'ala. Kalau kita cuma mengerjakan sholat 5 waktu itu memang sudah kewajiban kita.
hak kita, tugas kita kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan sholat sunnah, puasa, sholat duha, tahajud, baca Quran, itu lembur, itu yang menyebabkan Allah SWT cinta kepada kita. Kalau seandainya cuma sholat 5 waktu yang mendatangkan cinta kepada Allah Ta'ala, maka para ulama, Imam Syafi'i contohnya, dia tidak akan melakukan sholat duha dengan menghatamkan Quran. Ya. Nabi tidak akan pernah sholat malam sampai bengkak kakinya. Sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Nabi itu tidurnya hanya untuk mendapatkan sholat tahajud. Habis isya, Nabi tidur. Habis sholat isya itu nggak lama-lama, habis zikir, habis segala macam, habis amalan untuk sebelum tidur, Nabi tidur. Tidur tuh nggak sampai 1 jam. Kira-kira sudah melayang, sudah hilang dunia ini, terbangun langsung sholat, tidak berhenti sholat sampai subuh, sampai azan subuh. Sehingga Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau ini kenapa memaksakan dirimu? Kenapa engkau capek-capekin sampai bengkak kakimu sholat, sedangkan engkau telah diampuni Allah Ta'ala?" Kalau seandainya cuma sholat 5 waktu mendatangkan cinta kepada Allah Ta'ala, maka Nabi, para ulama tidak akan mau sholat sampai ribuan rakaat. Ternyata di sunnah itulah mendatangkan cintanya Allah Ta'ala kepada kita. Tahajud, duha, baca Quran kita, zikir pagi petang kita. Ini kita zikir la ilaha illallah jarang kali dalam hati kita. Kalau kita dalam hati kita ini tidak ada Allah Ta'ala, maka kita tengok aja keseharian dia, kesandung dia, apakah dia ucapkan nama Allah? Kesandung sedikit, apakah dia ucap nama Allah? Ataupun kaget, apakah dia ucap nama Allah Ta'ala? Maka ketika Nabi itu mengatakan, apa yang ada di dalam itu juga yang akan keluar. Susu dimasuk ke dalam, susu juga keluar. Air putih yang di dalam gelas, air putih juga yang keluar. Begitu juga roh kita ini, apa yang di dalam maksiat, maka dengan kemaksiatan dengan keluar. Kalau di dalam tubuh kita dengan ketaatan, maka dengan mengeluarkannya dengan ketaatan juga. Nah, jangan kita merasa sholat 5 waktu ini cukup bagi kita. Jangan, tahajud kita istiqomah. Mulai Ilyas rahmatullah akan mengatakan, barang siapa yang sholat tahajud 2 rakaat tidak ada putusnya, jangan, istiqomah 2 rakaat setiap malam, maka dia tidak akan dimatikan Allah sebelum dia diangkat menjadi wali Allah. Kalau kita menjadi wali Allah itu tandanya Allah sudah cinta maksimal kepada kita. Tapi kalau baru ngaku-ngaku jadi wali itu nggak wali namanya. Yang menganggap wali itu Allah Ta'ala dan tidak ada pengakuan wali sedikit pun. Karomah itu tidak ada pengakuan, saya bisa seperti ini, nggak ada, itu bukan dari Allah Ta'ala. Karomah itu tidak bisa dilihat orang lain, ya, hanya bisa dimanfaatkan tapi tidak bisa terlihat, nggak bisa dengan secara langsung berubah, nggak seperti itu. Karomah itu tidak seperti itu, karomah itu tidak ternampakkan kepada orang lain banyak, tetapi bisa bermanfaat kepada orang lain yang banyak. Itu namanya karomah. Kita dekat sama dia, kok saya makin semangat dalam beribadah, nengok wajahnya saja sudah terbayang surga dan neraka. Kata Nabi kan, teman yang baik ketika kita berjumpa, kita ingat dengan akhirat. Jangan berjumpa sama Ustaz Hakim teringat saya, ini surga dan neraka ini dari depan. Berarti dia orang bagus. Ya. Tapi ketika kita berjumpa, Bapak berjumpa dengan saya, malah yang teringatnya buah duren, ya kan? Wah, ini dah gawat kita nih. Ya, ingat siwak, bagus mah ingat siwak sebenarnya. Sunnah, ingat siwak. Tapi yang diingatnya lucu-lucunya nanti. Ini lucu nih. Wah, aduh, salah kaprah kita. Kalau kita berjumpa dengan teman, dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka kita semakin baik kepada Allah Ta'ala. Maka ini kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, bermohon kepada Allah supaya ilmu yang Allah berikan kepada kita ini manfaat. Takut-takutnya udah banyak-banyak belajar 10 tahun mondok tapi nggak ada manfaatnya, yang ada masuk neraka, kan sayang. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Maksudnya tidak khusyuk di sini apa? Tidak tawajuh kepada Allah Ta'ala, tidak ada rasa pengharap kepada Allah Ta'ala. Mengharap itu kepada makhluk, mengharap supaya saya ngajar ini mendapatkan keduniaan. Sama dengan dia menjual agamanya Allah Ta'ala. Orang yang menjual agama Allah Ta'ala, kata Nabi, kata ulama, tidak ada yang pantas tempatnya di akhirat kecuali neraka.
orang yang menjualkan agamanya untuk dunianya, maka tidak ada yang pantas tempatnya di akhirat kecuali neraka Allah Ta'ala. Makanya memang gak enak jadi ustaz tuh, gak enak jadi ulama, nerakanya paling dalam, masuk neraka paling dalam. Makanya Imam Ghazali itu ketika menulis ini hampir-hampir tidak bisa tidur. Dengan sebab apa? Dengan sebab kitab seperti ini. Ulama itu malah jarang tidur. Pada ada ustaz kok malah ngorok, wah ini gawat nih. Ulama itu jarang tidurnya, makanya ulama itu kurus-kurus tuh, ulama gendut-gendut. Itu berkah, ya. Bukan karena malas, tapi keberkahan. Ada juga rupanya seperti itu. Jadi kita harus perhatikan diri kita. Ini kita sudah sampai di sini, ini baru mukaddimah nih. Mukaddimahnya saja sudah mulai menjerit hati kita mendengarkannya. Demikianlah, semoga Allah Ta'ala perbaiki diri kita, hati kita. Semoga betul tawajuh hati kita ini karena Ta'ala. Yang paling penting, semakin kita hadir di majelis ini, semakin kuat amalan kita. Tahajud kita makin kuat, sholat duha kita makin kuat, puasa kita sunnah Senin Kamis kita makin kuat. Kita puasa Senin Kamis, nggak perlu lagi, oh nggak ada dalilnya tuh, ada dalilnya semua. Ya kan? Puasa Senin Kamis, tahajud, istiqomah, sholat duha. 2 rakaat dulu kita mulai, dari 2 rakaat nanti naik menjadi 4 rakaat sampai 12 rakaat. Nggak apa-apa, 5 tahun pertama ini 2 rakaat, nanti 5 tahun kedua tambah 2 rakaat lagi. Bisa, nggak apa-apa. Jangan langsung, oh hari ini langsung tahajud 12 rakaat, habis itu tahun depan baru lagi. Wah ini sama aja nih. Nggak bisa lah, sama dengan kita bekerja 1 hari dapat duit 1 juta, nggak mau lagi kita bekerja selama setahun dengan alasan 1 juta cukup dengan 1 tahun. Baru 3 hari udah makan nasi putih kita nanti. Nah, jadi puasa mutih pula kan. Jadi alhamdulillah sampai sini saja kita sampaikan, nanti kita lanjut lagi. Semoga Allah berikan manfaat kepada kita. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada kita tanya jawab. Ya silakan. Salam. Saat kita susah, kita bisa mengikuti kita selalu ingat di saat kita senang berlimpah, kita itu udah ada mana gimana kita tetap istiqomah dengan amal yang sebelumnya itu sehingga terasa berkah. Istiqomah ketika kita susah ingat kepada Allah Ta'ala, itu wajar, ya kan? Setiap orang pasti. Tapi kalau sudah dapat 1 Fortuner, klakson orang pun tidak lagi. Klakson pun klakson, tapi kaca tetap tutup. Jadi kita entah siapa yang entah hantu, entah orang. Itu adalah suatu kewajaran, ya, wajar sombong. Ya. Maka bagaimana istiqomah? Ini saya sudah istiqomah nih. Ketika dapat dunia, bagaimana saya juga tetap istiqomah? Kalau kita ini benar dari awalnya tadi memang Allah Ta'ala, maka walaupun dunia datang kepada kita, tetap di istiqomah. Tapi ketika kita mendapatkan keduniaan, mendapatkan harta banyak kok berubah, berarti awalnya sudah salah. Sudah dipastikan. Sudah dipastikan niat kita mentaat ini, niat kita ibadah ini bukan karena Allah Ta'ala. Ya kan? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal kita ini tergantung dari niat kita. Kalau kita mau istiqomah, perbaiki dulu niat kita. Zahir kita ini perbaiki, maka batinnya akan hasil. Niat kita perbaiki dari sekarang nih. Ya Allah, walaupun ada harta segalanya, Allah tetap istiqomah. Orang sudah masuk, ya kan? Fa in sadaqa qalbaka ilaiha, kalau hati kita ini sudah memang condong dalam amal tersebut, ya kan? Wa nafsaha biha muta'ata, nah jiwa kita ini sudah menjiwai dan hati kita sudah siap,
maka kita akan apapun sampai puncak. Walaupun kita dapat Fortuner lah, mau Pajero, mau kaya, mau dapat rekor 5, istiqomah aja dalam amal. Tapi kalau dari awalnya tadi, ya kan, fa in talabul ilmi ila dunia, jika kita menuntut ilmu untuk dunia, ataupun tadi untuk sholatnya kita supaya tidak karena malu sama mertua, ya, karena sebab kita masih di rumah mertua misalnya, kalau nggak sholat kan, malu betul. Ketika kita sudah di rumah sendiri nggak sholat, ini masalah. Jadi bagaimana cara kita istiqomah tadi? Cara istiqomah adalah dipaksakan diri kita ini. Nanti akan terbiasa. Kemudian niat kita perbarui. Udah bener nggak nih? Ya, banyak nih yang sering terjadi, banyak taat dia, rajin ke masjid dia, tiba-tiba sudah kaya sedikit saja hilang, nggak istiqomah lagi, ikut majelis nggak lagi, ya kan? Alasannya sibuk dengan sawit, sibuk dengan bengkel, ya kan? Sholatnya di rumah, sibuk dengan pondok, ya kan? Di pondok saya ramai nih, santri banyak. Bagaimana saya mau bisa mau bantu ini, mau bantu itu, sibuk di pondok, nggak bisa saya lagi kesana kemari. Seperti itu. Jadi istiqomah. Jangan sampai dunia ini menghancurkan istiqomah kita. Jangan sampai jiwa kita ini malah untuk keduniaan kita. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita yang nggak istiqomah. Istiqomah dipaksa terus, mesti taat kepada Allah Ta'ala. Jangan. Ketika kita diberi musibah, baru ingat sama Allah Ta'ala. Ya. Makanya Allah Ta'ala tuh senang beri kita musibah. Ya. Coba kalau kita di pesawatnya tenang saja, kita dari sini mau ke Mekah 8 jam, pesawat tuh nggak ada masalah, tidur aja kita tuh. Tapi coba sekali pesawat itu apa namanya itu bahasanya itu goyang sedikit aja lah, gini aja kita, itu 3 jam sampai ke Mekah itu nggak akan tidur kita ini. Itu udah hati itu udah subhanallah ini. Begitu, makanya Allah Ta'ala itu senang. Ini tidur nggak cuma sama Allah, bagus aku goyangkan kata Allah, digoyangkan apa satu kan? Turbulensi namanya apa? Turbulensi ya. Nah, ya kan, supaya turbulensi 1 jam itu separuh mati kita tuh. Di pesawat tingginya 3.000 kaki, bayangin aja lah, jatuh dari masjid kemarin aja mati, nah, apalagi dari sekilo di atas, itu nyawa kita udah rasanya udah tinggal kaki aja lagi yang ada nyawanya, udah sampai keluar nyawanya. Itulah kata Allah Ta'ala, ketika kita diberi musibah ingat Allah, ketika diberi nikmat jauh dari Allah Ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena kita ini nggak dicintai Allah Ta'ala. Itu tadi. Kalau tanda Allah cinta kepada kita, mudah kita melakukan ketaatan, kita tidak akan bisa melakukan maksiat meskipun sudah direncanakan. Tapi kalau kita ini nggak dicintai Allah Ta'ala, kita akan susah melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, kita akan mudah bermaksiat kepada Allah meskipun tidak direncanakan. Saya ini nggak merencanakan, saya ini mau ke masjid nih, betul nih mau ke masjid, wah, gua tengah jalan, tengoknya ada sawit orang situ kan, wah cicak lah nih. Tengoknya motor Pak RW, Pak Adrian Sari, ada kuncinya, ada digas saja lah. Walaupun tidak direncanakan, ada seperti itu, ada. Coba kita tanya semua orang yang sering ditangkap polisi itu. Ya, tadi saya nggak ada niat, tapi karena tengok ada kunci saya bawa. Itu tandanya Allah nggak cinta lagi kepada dia. Nggak ada rencana untuk maksiat, bisa melakukan maksiat. Apalagi dengan direncanakan. Nah, seperti itu. Introspeksi diri kita, Pak. Masya Allah. Apalagi kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah. Wah, proses dalam menuju kepada menjadi walinya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nih selesai ngaji ini, memang kita hayati, kita amalkan, insya Allah, walaupun kita dicaci maki pun, jangan kita diejek pun, biasa aja hati kita. Ya. Mau kita dicaci maki nggak dipanggil ustaz itu biasa aja kita.
Kenapa? Yang ngapain juga dipanggil Ustaz? Memang sudah jadi Ustaz? Nah, seperti itu. Insyaallah Pak, ada lagi? Ada? Kita tutup dengan doa dulu. La hadir sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wa thayyiban wa mubarakan fihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah ya rahmatur rahimin. Rabbana taqabbal minna salatina tamma waghfir lana dhunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nuri bil nuril Qur'an waj'alna hidayah wa nura wa hudan wa rahmah ya mujibas sa'idin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi ummi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.